Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 15 Agustus 2024. Kita bersyukur karena karya kasih kemurahan Tuhan Yesus selalu nyata dalam keseharian kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam hingga pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang tetap sehat. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Bapa, kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman kebenaran Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Tertulis demikian. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kuasa Roh Kudus, yang dalam bahasa Toraja, kuasa pena masallo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu peristiwa Pentakosta. Penulis kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana pada saat itu. Roh Kudus membuat semangat mereka membara untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5, lalu Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-8, dan Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-55. Oleh kuasa Roh Kudus inilah, Stefanus dimampukan bukan saja melakukan mujizat, tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus.
Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Saudara yang kekasih, menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa melemahkan iman kita, bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat kita tidak mudah tawar hati ketika kita menegaskan kebenaran iman, meski mengalami penolakan, bahkan fitnah. Kuasa Roh Kuduslah yang juga membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya pada saat itu bagaikan melihat muka malaikat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mendekat pada Tuhan, agar iman kami senantiasa Engkau teguhkan dan senantiasa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tuhan, karuniakan kami dengan hikmat-Mu, agar kami tidak mudah goyah dan tidak tawar hati dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan rupa-rupa kondisi kami. Terutama sekali dalam memegang prinsip-prinsip hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Teguhkan hati dan jiwa kami, karena kami tidak mampu dengan kekuatan diri kami sendiri. Ajar dan tuntun kami dari teladan seorang Stefanus yang tetap setia hingga akhir hidupnya. Tolonglah kami Bapa dalam berbagai tanggung jawab, tugas, dan pelayanan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.